Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. Ada banyak survei dan juga penelitian yang menempatkan Jepang itu sebagai negara yang penduduknya mempunyai usia harapan hidup yang paling tinggi di dunia. Nah, karena di negara ini penduduknya itu memiliki rata-rata usia hingga 83,9 tahun. Nah, bahkan di salah satu prefekturnya, yaitu prefektur Okinawa, mendapat julukan sebagai tanah abadi karena rata-rata usia orang yang hidup di sana adalah mencapai 100 tahun. Tercatat ada lebih dari 400 orang yang berusia di atas 100 tahun yang tinggal di Okinawa. Nah, hal ini ngebuat Okinawa sering dijadikan objek penelitian yang berhubungan dengan umur panjang. Sekarang pertanyaannya, kenapa ya orang Jepang itu bisa berumur panjang? Nah, tentunya hal ini nggak lepas ya dari kebiasaan dan juga makanan sehari-harinya yang sehat. Jadi ada beberapa resep nih yang bisa kita terapin kalau misalnya kita mau hidup sehat dan mempunyai umur panjang seperti mereka. Yang pertama adalah mengkonsumsi ikan. Hal yang ngebuat menu makanan orang Jepang ini menjadi sehat adalah karena mereka ini suka banget nih mengkonsumsi ikan, terutama ikan laut. Nah, karena ikan ini mempunyai kandungan nutrisi yang sangat berguna untuk kesehatan jantung, otak, dan juga emosional. Selain itu, kebiasaan orang Jepang dalam mengkonsumsi sashimi ini juga sangat baik ya untuk kesehatan, karena kandungan nutrisi dalam ikan mentah itu jauh lebih banyak dibandingin sama ikan yang udah dimasak. Yang kedua adalah makan sayuran. Nah, kalau yang ini udah nggak bisa disangka lagi ya, kalau misalnya sayur itu adalah sesuatu yang sehat. Nah, tapi sayangnya banyak banget nih dari kita yang nggak suka makan sayur dan lebih suka makan makanan fast food. Nah, secara tradisional, makanan penduduk Jepang itu adalah nasi, ikan, dan sayur. Nah, tapi masyarakat modern pun saat ini selalu memasukkan sayur ke dalam menu makanannya. Selain sayur, mereka ini juga sering makan ubi-ubian kayak misalnya singkong, ubi, ataupun kentang yang mempunyai karbohidrat dan juga kadar gula yang lebih rendah dibandingkan sama nasi. Yang ketiga adalah minum teh hijau. Nah, di video yang ini kita udah ngebahas ya sebanyak apa manfaat di dalam teh hijau dan juga matcha, yaitu untuk membakar lemak lebih tinggi, mencegah kanker, menjernihkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, menangkal radikal bebas, dan juga memperbaiki sel tubuh. Nah, jadi minum teh hijau secara rutin tentunya amat sangat berpengaruh ya dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Yang keempat adalah hara hachibu, yaitu adalah sebuah pepatah Jepang yang artinya itu adalah makanlah sampai perut terisi 80%. Nah, berbeda dari kebanyakan kita ya yang baru berhenti makan ketika perutnya udah full dan kerasa begah. Nah, makan sampai 80% ini akan ngebuat tubuh kita ini mengatur kebutuhan kalori dengan lebih baik. Yang ketiga adalah berjalan kaki. Nah, selain karena sulitnya tes untuk mendapatkan SIM dan juga pajak mobil yang tinggi, orang Jepang itu emang punya budaya jalan kaki. Nah, sebagian besar masyarakat Jepang itu akan berjalan kaki dan akan menggunakan transportasi umum nih kalau misal ingin berpergian ke suatu tempat. Nah, kalau misalnya mereka menggunakan kendaraan pun, mereka ini cenderung untuk memilih menggunakan sepeda. Nah, hal tersebut tentu aja nggak buat tubuh jadi lebih sehat ya, karena akan lebih banyak bergerak. Beda jauh ya sama kita yang kadang kalau mau ke warung aja kita harus naik motor. Yang keenam adalah rumput laut. Nah, kalau makanan yang satu ini udah pasti cukup identik ya sama orang Jepang karena emang sering jadiin cemilan ataupun bahan membuat sushi. Tapi di balik itu semua, rumput laut itu juga mempunyai kandungan yodium, antioksidan, protein, serat, dan juga omega 3 yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, itulah beberapa resep hidup sehat masyarakat Jepang. Sebenarnya nggak istimewa-istimewa banget kan? Hal-hal tersebut sebenarnya bisa banget nih untuk kita terapin di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi di zaman modern kayak gini, di mana kita udah dimanjain dengan fasilitas juga makanan fast food ada di mana-mana, ngebuat kita jadi nggak nyaman kan kalau misalnya harus ngikutin pola hidup dan juga makan makanan yang sehat. Tapi bukan berarti nggak bisa diterapin kan? Ada juga orang yang bilang kalau misalnya merubah pola hidup menjadi sehat itu adalah ibarat maraton, bukan lari sprint. Maksudnya itu kita harus merubah hal tersebut secara pelan-pelan, satu persatu, yang penting konsisten. Nggak bisa tiba-tiba langsung berubah semuanya dalam sekejap. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah motivasi kita untuk merubah pola hidup jadi lebih sehat lagi ya. Terutama di masa after pandemi kayak gini nih, yang bikin kita harus menjaga kesehatan menjadi lebih ketat lagi. Terima kasih banget tonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita ya. Kalau misalnya ada tambahan atau koreksi langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih.